Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, ada satu peristiwa yang saya pikir sangat penting untuk kita cermati, yaitu agenda pertemuan antara Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang akan diagendakan bertemu dengan presiden yang terpilih yaitu Bapak Prabowo Subianto. Yang saya pikir ini suatu langkah yang betul-betul luar biasa, surprise, karena tampaknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan membuka komunikasi dengan rezim baru yang akan berkuasa di negeri ini, dengan presiden baru yang akan berkuasa di republik ini. Dan kemungkinan besar kok saya yakin PDIP akan kemudian bergabung dengan kabinetnya Presiden Prabowo Subianto. Saya yakin, dan kalau ini terjadi gitu kan, ini suatu langkah yang luar biasa, dan pastinya langkah ini akan bikin via-via ataupun kelompok-kelompok yang kita sebut tanda kutip invisible hand yang selama ini berusaha untuk mengganggu gitu kan kedaulatan partai daripada kedaulatan PDIP, pastinya akan berpikir 1000 kali lagi kalau kemudian mau mengutak-atik kedaulatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena belum lama ini kan kita semua melihat, kita semua mendengar gitu kan, kejadian luar biasa yang sangat berani, upaya-upaya kemudian untuk mengganggu kedaulatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti yang kita lihat teman-teman, beberapa waktu belakangan ada sekitar 5 orang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dijebak oleh orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang mereka dimintai tanda tangannya, yang alasannya waktu itu untuk mendukung demokrasi dalam kertas kosong. Ternyata kertas kosong, tanda tangan dalam kertas kosong itu kemudian dimanfaatkan sebagai tanda untuk pemberian kuasa untuk melakukan gugatan terhadap SK perpanjangan kepengurusan DPP PDI Perjuangan dari 2024 menjadi sampai dengan 2025 tahun. Yang mana sebetulnya SK ini kan yang ditandatangani oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ini sudah sah melewati SK-nya Kemenkumham Bapak Yasona Lauri. Nah ini tapi kemudian ada yang nekat gitu kan, yang nekat kemudian mengajukan gugatan ke PT UN dan sudah masuk gitu kan. Tapi memang kemudian PDIP juga bergerak cepat. Di sana ada Bang Roni Talampesi, kemudian bergerak cepat, dan ternyata tanda tangan itulah tanda tangan hasil menjebak daripada Wong Cilik, kadernya PDI Perjuangan. Menurut kabar mereka menyatakan mereka diberikan imbalan Rp300.000 gitu kan. Yang mana mereka kemudian juga sudah mengkonfirmasi meminta maaf pada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh wilayah Indonesia, begitu juga kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwasanya mereka juga nggak ngerti ini dijebak gitu kan, dan mereka sudah menarik kuasa daripada gugatan tersebut. Tapi yang jelas saya nggak ngerti, ada yang betul-betul memang masih berusaha nekat ini, yang memang pasti saat ini kita yang penasaran tuh siapa sih aktor di belakang itu. Pasti ada aktor di belakang yang begitu nekatnya gitu kan, masih berusaha kemudian untuk mengganggu kedaulatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti yang kita tahu sebenarnya jamak lah, beberapa waktu belakangan ini kan memang banyak partai-partai di negeri kita yang memang ada yang berusaha ngotak-atik. Sedangkan seperti yang kita tahu, kedaulatan partai di negeri kita ini adalah salah satu penting untuk menjaga atmosfer demokrasi tetap sehat gitu kan. Kalau udah ada yang berusaha melakukan gangguan-gangguan dengan tujuan, pastinya akan menempatkan orang-orang yang memang pro dengan invisible hand tersebut, ya pastinya demokrasi di negeri kita udah nggak berjalan lagi di tempat
tempatnya yang lurus. Tapi yang jelas di sini kalau harapan kita besar sekali ya pada presiden yang baru, rezim yang baru, penguasa yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto, karena beliau seorang patriot, beliau seorang yang kredibel. Pastinya dia juga nggak mudah untuk diintervensi oleh orang-orang tertentu. Yang jelas ini pastinya sudah ya pastinya akan, jadi kayaknya juga salah kalau kemudian yang pihak-pihak atau invisible hand itu beranggapan bahwasanya mereka merasa bahwasanya PDI Perjuangan, PDIP kemudian tidak akan mengkanter. Yang jelas tidak akan dibiarkan begitu saja gitu kan. Ini jelas sekali ya, kentara sekali, dan salah satu langkah konkretnya ya pasti ini cabutan di gugatan tersebut memang batal. Memang yang bikin mereka bergetar pastinya adalah salah satunya ada agenda pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Ini di luar dugaan, dan saya yakin tambah ngeri lagi kalau ini PDIP akan bergabung dengan kabinetnya presiden terpilih yang baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Karena memang semakin kokoh ya posisi PDIP di sini, dan pastinya akan dikejar nanti aktor-aktor ataupun oknum-oknum yang memang berusaha mengganggu kedaulatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini yang sangat saya sayangkan. Bukan masalah mau mencari siapa-siapa, cuman memang sepertinya memang kita semua udah muak kan atas adanya invisible hand yang berusaha mengutak-atik jalannya demokrasi di negeri kita dengan mengganggu kedaulatan partai-partai yang merupakan elemen terpenting daripada terjaganya atmosfer demokrasi yang sehat di negeri kita. Saya kok yakin sekali ini pasti kalau nanti berganti rezim, nggak ngerti pastinya, insya Allah kemudian kita tahu semua siapakah dalang-dalang aktor-aktor yang memang berusaha mengganggu kedaulatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena memang saat ini ketika nanti rezim berganti, penguasa berganti, penguasa yang lama hilang kekuasaannya, ya PDI Perjuangan seperti kata Bung Adian Apitupulu gitu kan, urusannya saat ini adalah berkomunikasi, membuka ruang komunikasi dengan penguasa yang baru, dengan Bapak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Artinya memang sudah pas kalau menurut saya kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengambil keputusan untuk bergabung dengan kabinetnya Bapak Prabowo Subianto, dan ini langkah yang sangat tepat ya gitu kan. Dan dengan komitmennya saya yakin kalau lihat komitmen sosok seorang Prabowo Subianto, sosok yang patriotismenya tinggi, sosok yang kredibel, sosok yang sepertinya tegas, sosok yang punya komitmen tentang demokrasi, pastinya Prabowo Subianto saya yakin dengan Partai Gerindra akan mengawal demokrasi di negeri ini agar selalu di relnya yang lurus ya. Ini saya sangat yakin sekali ya. Yang jelas kalau kita lihat memang ini fase-fase yang penting daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ketika akan mengagendakan pertemuan dengan Bapak Prabowo Subianto, dan kita yakin, kita doakan semua agar ini terrealisasi dan kemudian ada dari hasil pertemuan tersebut ada komitmen yang kuat, dan harapan kita semua PDIP kemudian akan bergandengan tangan dengan Partai Gerindra dan kemudian akan bergabung dengan kabinetnya presiden terpilih yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan kita semua, karena memang dua kubu ini kalau kemudian bergabung pasti sangat kuat sekali ya. Dan dua orang tokoh yang menurut saya komitmennya untuk mengawal demokrasi di negeri kita tetap di jalan yang lurus nih, Ibu Megawati Soekarno Putri sama Bapak Prabowo Subianto ini sangatlah kuat gitu kan, sehingga bisa membersihkan invisible hand, pihak-pihak yang gentayangan selama ini kemudian untuk selalu berusaha mengganggu kedaulatan partai-partai yang ada di negeri kita ini. Salam seduluran, akhir kata dari Pak Digun untuk seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimanapun kalian berada. Sukses selalu.